Pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Seperti biasa, kita sudah bersama dengan pakar hukum yang sudah tidak asing lagi. Siapa lagi kalau bukan dengan Profesor Sunarno Ediwibowo, SHMHum. Langsung saja kita sapa, apa kabar, Prof? Alhamdulillah, baik-baik. Kita bajunya hitam-hitam matching hari ini ya, Prof. Ya, alhamdulillah. Apakah ada arti tertentu dari hitam-hitam ini? Iya. Atau ada kehitaman sesuatu yang akan kita bahas hari ini, Prof? Iya, ada khawatir yang membullying ya. Dibullying ya gimana? Waduh. Hitam ada apa dan sebagainya. Udah di-spill nih, hitam-hitam, Iya. ada bullying juga. Nah, Iya, kita akan bahas bullying lebih ya. lanjut. Tapi sebelumnya, Prof, kita juga akan sapa teman-teman di studio yang sudah Iya, hadir. iya. Ada teman-teman audiens dari Universitas Trunojoyo Madura, dan juga dari UNESA, dan juga ada dari PENS, yang nanti juga bisa langsung nih bertanya-tanya seputar permasalahan hukum, baik yang terkait topik hari ini ataupun tentang di luar topik. Boleh ya, Prof, ya? Boleh, iya. Prof, tadi kita sudah bicara tentang yang hitam-hitam. Tadi Prof juga sudah singgung tentang bullying. Kita dengar kan beberapa waktu yang lalu terjadi peristiwa ledakan bom di SMA 72 Jakarta. Tepatnya ketika siswa dan guru melaksanakan sholat Jumat di masjid di sekolah. Menurut data dari Posko Pelayanan Polri di RSIJ Cempaka Putih Jakarta, tercatat ada 96 korban luka yang dirawat di 3 rumah sakit setempat akibat dari ledakan bom tersebut, Prof. Polda Metro Jaya menetapkan terduga pelaku ledakan bom adalah siswa sekolah tersebut yang ternyata baru berusia 17 tahun, Prof, dan ditetapkan sebagai anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Kesimpulan ini diperoleh dari hasil pemeriksaan saksi dan analisis sejumlah barang bukti yang dikumpulkan penyidik baik dari tempat kejadian perkara maupun dari rumah pelaku. Nah, Prof Bo, menanggapi hal ini seperti apa nih, Prof? Ya, ini sebetulnya masih di bawah umur ya. Undang-Undang Perlindungan Anak 35 tahun 2014. Nah, sebetulnya ini ketika di sekolah kan ini. Ya, ini peran guru ya. Guru itu penting, khususnya masalah konseling. Jadi tiap konseling guru-guru itu harus ada bertahap periodik supaya adanya satu bagaimana ya untuk masalah pendidikan ini tanggung jawab kan di sekolah. Jadi apa-apa guru itu juga ikut tanggung jawab dikarenakan ada yang hubungan dengan sekolah itu ada guru ya konselingnya kan. Guru nah, BK lah ya, Prof, ya, kalau kita sebut guru bimbingan konseling gitu iya, ya, Prof. BK itu kan ada. Ada. Itu BK itu tanggung jawab BK. Kenapa kok sampai terjadi seperti ini? Harus melihat ketika ada ya siswa yang kelihatannya agak aneh-aneh dan sebagainya, ini kan perlu dikasih bimbingan di BK itu ya. Yaitu bagaimana dipahami, dididik dan sebagainya. Nah, jangan sampai mengarah ke tingkat masalah yang berhubungan adalah tentang hukumnya kan itu. Persoalan-persoalan ini sekarang ini ada yang SMA Negeri 72 kalau nggak salah di Jakarta, sehingga bisa merakit bom ya meskipun itu rendah, nggak tinggi, tapi menyebabkan kejadian ini sehingga banyak yang korban. Nah, dengan korban itu berarti ini bagaimana baik pelaku dan korban. Nah, karena sama-sama di bawah umur kan itu yang menjadi persoalan. Tapi apapun bawah umur tetap pidananya melekat. Tentunya pasalnya kena juga, pasal 76E, pasal 80, 81 dan sebagainya dengan kekerasan itu kena. Kenapa? Karena bullying katanya sih ada kausalitas ya, sebab dan akibat, ada di bullying katanya gitu. Nah, di bullying itu kan ada 4 tahap, ada viral, ada psikologis, ada kekerasan, ya kan? Ya ada hubungannya dengan apa ya, seperti masuk ke apa itu WA dan sebagainya ya. Ini kan berarti apa? Hati-hati. Kenapa? Terus-menerus di bullying itu bisa ada dendam itu. Jadi ini ya yang berhubungan dengan persoalan-persoalan bullying. Jadi jangan sampai orang itu akan dendam seperti itu. Kalau itu tidak ada apa-apa, kemungkinan tidak akan terjadi seperti ini. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam tentang yang Prof sebut dengan bullying itu tadi Prof Bo sebut bahwa ini adalah ranah dan tanggung jawab dari guru BK, guru khusus bagian bimbing konseling. Tapi menurut berita yang beredar bahwa sang pelaku ini anaknya cukup pendiam, Prof, di sekolah. Jadi bagaimana nih cara sekolah mengetahui bahwa anak ini punya indikasi yang aneh-aneh seperti yang Prof bilang tadi? Ya itu kan harus memang
guru BK itu harus memang memahami. Jadi ada laporan. Ya. Atau ada tindakan preventif tertentu nggak menurut Prof? Sebetulnya preventif itu loh, tujuannya BK kan seperti itu. Anak nakal, anak bolosan, anak ini aneh, kan itu psikologisnya anak kan perlu dipertanyakan juga. Terus apa mungkin karena di rumah ini ada problem kan itu. Jadi jangan sampai anak ini bermasalah hukum. Kalau anak ini bermasalah hukum, anak ini apalagi sekolah, ini menjadi tanggung jawab dari sekolah. Karena sekolahan itu adalah guru itu kan mendidik untuk di sekolah loh, lingkungan ya. Kecuali kalau lingkungan rumah ini kan sekolah, berarti harus ada kehati-hatian itu kedepannya memang harus memang benar-benar guru BK itu harus waspada lah. Wali muridnya ini, wali siswanya ini harus memang benar-benar melaporkan ke BK sehingga apa? Sehingga terjalin hubungan baik. Komunikasi juga ya Prof. Dan juga memang mungkin karena kejadiannya terjadi di lingkungan sekolah, maka masih dalam lingkup tanggung jawab sekolah, seperti itu ya Prof ya. Dan tadi Prof Bowo sudah singgung juga dengan ABH, anak bermasalah dengan hukum, itu kategorinya anak-anak di usia berapa Prof? Ini kan 17 tahun, maksimal sampai usia berapa Prof? Kalau sudah 18 tahun, ini bicara tentang perlindungan anak, undang-undang perlindungan anak. Lex specialis juga terkenal. Jadi ketentuan yang umum diatur yang khusus. Itu anak kalau di bawah 18 itu dikategorikan anak umur 18. Oke, kejahatan anak ya. Gitu ya Prof ya. Jadi kalau di atas 18 tahun sudah lain lagi, dewasa itu. Sudah dewasa. Iya. Tadi Prof Bowo juga sempat singgung tentang bullying, namun Pramono Anung ya Gubernur DKI Jakarta menyatakan tidak ada bullying tuh Prof. Mungkin ada indikasi terinspirasi dari game-game online dan lain sebagainya tentang merakit-merakit bom atau senjata-senjata api gitu Prof. Menurut Prof Bowo gimana? Iya. Ini motifnya kan apa? Motifnya kan belum tahu. Motif tentang masalah kejahatan ini kan nanti harus diperdalam. Bagaimana pengembangan penyidikan dari kepolisian itu. Nah sampai sekarang kan belum diberitakan apa penyebabnya kan itu. Apa dikarenakan terinspirasi dengan adanya satu ya, karena sekarang kan hubungannya kena HP itu bisa, contohnya kalau ada YouTube, ada Google ya kan, itu semua bisa dipelajari dari situ. Kalau dulu kan zamannya nggak seperti ini kan. Informasi udah terbuka lebar ya Prof. Melalui layar HP masing-masing semua udah bisa diakses. Betul ya Prof? Iya. Dan seperti yang kita ketahui, kabarnya korbannya tuh mencapai 96 orang Prof, teman-temannya di sekolah. Dan ini kan anak yang berhadapan dengan hukum. Apakah karena masih anak-anak harus berhadapan dengan hukum atau justru diluputkan Prof dari konsekuensi hukum yang ada? Memang aturan demikian. Berarti asas hukum itu ketika orang itu bersalah harus melanggar hukum. Jadi segala sesuatu ketika kalau tidak ada aturan hukum, orang nggak bisa dikatakan bersalah. Nah kalau bersalah berarti melanggar hukum. Ini melanggar hukum, tapi apa? Di bawah umur. Kecuali dewasa. Kalau di bawah umur, ini prosesnya ini adalah ketika maksimalnya katakanlah kena 5 tahun, itu kalau di bawah umur kena setengahnya. Khususnya kalau kasus ini pasal apa Prof yang menjeratnya? Dan hukumannya bisa sampai berapa lama? Oke. Meskipun itu ledakan dan sebagainya, tetap kena undang-undang perlindungan anak. Ada kekerasan, ada yang berhubungan, apalagi ini pelakunya adalah anak di bawah umur, nggak taunya korbannya di bawah umur. Ini sama-sama di bawah umur, tetap memakai pelindungan anak. Ya tadi saya katakan kembali lagi, saya refresh kembali Undang-Undang 35 tahun 2014. Ada pasal 76E, ada pasal 81. Itu kena. Jadi ini pidananya seperti itu. Jadi jika pelaku masih di bawah umur dan disebut sebagai anak berhadapan dengan hukum, apa Prof sanksi hukum yang membedakan dengan pelaku yang sudah dewasa? Kalau dewasa itu katakanlah ya ada ukurannya. Katakanlah apakah ini teroris atau enggak. Kalau ini sudah masuk, bukan teroris, tapi apakah teroris, tapi jelas ini ada undang-undang perlindungan anak. Jadi seperti itu.
Tapi nanti bagaimana pengembangan dari penyidikan itu, apakah menjadi satu problem belinya di mana, katakanlah pengebumnya itu apa, katakanlah kimianya apa dan sebagainya apa, di mana dan sebagainya, kan nggak langsung dengan sendirinya itu tahu produk yang untuk apa ya, meledakkan bahan-bahannya apa saja. Bahannya itu apa saja kan. Nah ini kan belum dikembangkan. Nah itu penyidik, itu urusan pengembangan untuk masalah apakah ini melibatkan orang lain, apakah hanya pelaku tunggal. Ini kan belum ke sana. Harus diperdalam untuk penyidikannya seperti itu. Oke, Prof, tapi kan karena ada ledakan ini kan artinya ada kerugian ya. Kalau kerugian material dari sekolahnya juga ada bagian bangunan yang hancur, terus dari teman-temannya ada 96 juga yang luka-luka dibagi ke 3 rumah sakit yang harus dirawat. Lalu pasal apa, Prof, yang menjerat untuk kerugian yang sudah dirasakan baik dari sekolah maupun dari pihak teman-teman ataupun mungkin dari keluarga orang tua korban yang juga terkena ledakan, bisa menuntut apa, Prof? Karena mungkin nggak terima karena anaknya juga turut jadi korban atas ledakan itu. Ini kalau nuntut pelakunya, memang pelakunya ini anaknya orang yang mohon maaf, keberadaannya nggak kaya banget kan gitu. Masa mampu 96 ketika semua itu untung kejadian nggak mati, tapi semua itu kan luka berat, ada luka ringan, luka berat dan sebagainya. Nuntutnya kemana? Lah ini adalah harus melibatkan KPI ya, tadi Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPI ya. Itu harus bagaimana KPI itu untuk panjangan tangan supaya nanti negara ini bertanggung jawab atas masalah yang ketika lukanya itu cacat seumur hidup dan sebagainya. Ini harus negara nantinya. Nggak bisa kalau orangnya ini kalau mengganti. Nah orang tuanya seperti itu, masih anak. Jadi masuk pelibatan negara masih ada di situ. Oke, jadi memang bentuk campur tangan dan perlibatan negara juga harus ada dari campur tangan KPAI. Ya. Dan sepertinya perbincangan kita makin panas, Prof. Dan kita masih punya banyak pertanyaan yang akan kita tanyakan, tapi kita tahan dulu, Prof, karena kita akan break jeda sebentar. Tetap bersama kami di Hukum di Mata Bowo. Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo, masih dengan topik yang memanas tadi tentang ledakan bom di SMA Negeri 72 Jakarta. Prof, menurut Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Imam Imanuddin, pihak penyidik menduga tindakan pelaku dipicu oleh dorongan emosional dan rasa keterasingan yang dirasakan pelaku dalam kehidupan sehari-harinya. Prof, terdapat dorongan untuk melakukan peristiwa hukum tersebut karena pelaku merasa sendiri, merasa tidak ada yang menjadi tempat untuk menyampaikan keluh kesahnya baik di keluarga, tempat tinggal maupun sekolah. Bagaimana nih Prof Bowo melihat hal ini? Apakah menurut Prof Bowo pelaku ini sebenarnya adalah korban dari keadaan atau bagaimana, Prof? Ya, ini kena persoalannya ibunya menjadi salah satu tenaga di luar negeri ya. Ya. Kemudian kerja di luar negeri, bapaknya kalau nggak salah dia itu sebagai salah satu kerja di restoran katakanlah. Ya. Kalau seperti ini bisa saja di rumahnya itu kena frustasi. Kenapa itu yang tahu adalah guru BK-nya sebetulnya. Nah, orang tuanya bagaimana? Karena orang tuanya kerja, dia sendirian kan. Ibunya
kerja di luar negeri katanya. Ada kekosongan peran orang tua juga di rumah mungkin ya, Prof. Ini membahayakan juga dengan satu kesendirian, sehingga otak-atik ada satu terinspirasi dengan ledakan A, B, C, D, semua kan bisa. Jadi dunia itu akan terbuka ketika sekarang adanya digitalisasi, adanya satu ya kayak kita cari aja di Google apa aja keluar semua, atau di AI ya, AI ya, itu kan semua bisa dicari. Nah itu yang AI itu ya salah satu bisa untuk belajar bagaimana mengebom dengan cara apa dan sebagainya. Belajar dari situ semua bisa. Ini kan seperti pisau bermata dua ya, Prof. Ada positifnya, ada negatifnya. Nah, kalau bisa mengelola, positifnya menjadi baik. Tapi kalau tidak bisa mengelola keterbukaan informasi, negatifnya dipelajari untuk hal-hal yang tidak baik, bahkan membahayakan orang. Kalau menurut Prof bahwa tindakan preventifnya apa? Baik dari orang tua, dari pihak sekolah, supaya anak-anak ini tidak memanfaatkan keterbukaan informasi dari internet atau dari AI untuk mempelajari hal-hal yang enggak gitu loh, Prof. Ya di AI itu kan semua itu bisa. Kalau kita tekan mencari apa gitu, ketahuan. Nah inilah yang menjadi satu persoalan. Apa game-game itu bisa kak? Nah terinspirasi sama game. Nah akhirnya dia meledakkan dengan alat seperti ini dan sebagainya. Tapi apakah dia itu kejahatannya meledakkan di tempat sekolahnya atau masjid itu? Apakah itu merupakan satu bagian? Ya toh, ada sesuatu yang dendam, ada sesuatu yang dibullying, ada sesuatu, ini patut ditanyakan. Bagaimana nanti bukti-buktinya itu? Apakah kalau ada handphonenya siapa yang bullying itu kan bisa saja melewati HP atau seringkali atau diolok-olok, ya kan? Bisa saja itu. Tapi tidak tahu nanti bagaimana pengembangannya. Nah, berarti apakah dia itu meledakkan itu karena memang idenya sendiri atau memang ada sesuatu? Kalau sendiri itu berarti dia itu dipertanyakan, psikologinya, mentalnya dipertanyakan. Lah itulah makanya peran guru itu penting kalau di sekolah, kecuali di rumah. Nah ini ya untuk guru ini sebagai salah satu pelajaran yang berharga, supaya nanti sekolah-sekolah itu harus guru BK ya, itu penting sekali untuk mengonseling siswa-siswanya itu semua. Jadi ada mata kuliah yang penting itu mata pelajaran ya harus ada masalah BK itu turun langsung. Setiap itu harus ngajar. Jadi tidak hanya ketika ada persoalan ini ada laporan terus dipanggil terus diajak ngomong, tapi kalau bisa ya ini menjadi usulan, ini menjadi mata pelajaran untuk para siswa, khususnya masalah konseling psikologis dan sebagainya, supaya itu menekan anak jangan sampai berbuat hal-hal di luar nalar seperti itu. Oke, jadi kalau usulan Prof bahwa tadi ada mata pelajaran sendiri tentang kesehatan mental. Namun Prof, ini sanksi hukum berapa tahun sih Prof yang membedakan antara pelaku yang masih di bawah umur dan juga dewasa, Prof? Kalau dewasa itu kena cacat seumur hidup katakanlah ya 12 tahun. Kalau dalam case ini karena masih di bawah umur? Bisa kena 6 tahun. Setengahnya. Jadi bukan berarti kalau masih di bawah umur diluputkan dari sanksi hukum ya, Prof? Tetap ada sanksi hukumnya. Ada sanksi hukumnya, tetap ada sanksi hukum. Seperti yang kita ketahui kan teman-temannya juga sempat WFH ya, Prof, belajar dari rumah karena setelah kejadian ini, dan apabila suatu saat nanti sudah pulih kembali, sudah situasinya sudah oke, teman-temannya yang dirawat di rumah sakit juga sudah sembuh, apakah pelaku ini bisa menurut Prof memungkinkan untuk melanjutkan pendidikannya ke sekolah normal lagi atau butuh perawatan sekolah khusus nih, Prof? Nah ini nanti tergantung dari dinas pendidikannya gimana ya. Yang jelas ini dikarenakan sudah ditahan, tetap harus ada proses hukum. Nah proses hukumnya itu bukan proses hukum yang ada hubungannya yang pada umumnya dewasa, tapi nanti pengadilannya adalah pengadilan anak di bawah umur. Iya. Dan harus
dampingi ya oleh Bapak juga. Ada treatment khusus berarti treatment ya Prof khusus, ya. Oke, Prof, kalau menurut Prof bahwa jika seandainya motif pelaku melakukan tindakan pelanggaran hukum itu karena dipicu rasa marah akibat menjadi korban bullying, apakah secara hukum alasan itu bisa memperingan sanksi hukum bagi pelaku? Tidak juga, karena apapun merugikan, apapun ada korban seperti adanya satu, karena ada yang cacat, ada yang dirawat di rumah sakit sampai 96, berarti ini nggak bisa, karena aturannya demikian. Karena unsur merugikannya dapat, korbannya juga ada, jelas ya Prof jelas ya? Ini, tetap proses hukum akan berjalan, tidak bisa dibebaskan. Oke, jadi alasan apapun tidak lantas tidak bisa membebaskan dari sanksi hukum ya Prof. Lantas gimana dengan keadilan bagi para korban ledakan, terlepas mereka menjadi pelaku bullying atau tidak Prof, kalau memang ternyata bisa dilepas? Ya, karena itu memang serentak ya. Pada waktu ledakannya menyebabkan banyak yang korban serentak. Jadi pada waktu itu ya nantinya otomatis semua ini menjadi saksi korban semua, 96 itu. Alatnya apa, anaknya ada, ledakannya kelihatan, dan semua, terus nantinya lapornya bagaimana ya, diidentifikasi bagaimana, ini belum terjawab secara rinci, tapi sudah ada tanda-tandanya bahwa ini adalah bahan peledaknya itu bahan peledak yang memang nggak berat, ya di tengah-tengah lah, jadi bahan peledaknya nggak tinggi. Andai kata bahan peledaknya tinggi hancur semua, cuman bahan peledaknya itu nggak seperti apa yang bom di Bali itu. Memang bom itu bisa seperti apa ya, nggak sekeras di bahan peledaknya di Bali itu. Tapi inilah kok bisa beli bahan peledaknya itu dari mana? Nah, itu pun jadi pertanyaan pemirsa nih. Menurut Prof Bo gimana nih? Bisa dapat bahannya dari mana nih Prof? Itu penting. Itu nanti ketika anaknya sudah sadar, sudah alhamdulillah, nanti akan ditanya oleh pihak penyidik. Nah, belinya di mana? Proses perakitannya belajar dari mana juga? Belajar dari mana? Apa dari handphone? Menurut Prabowo, apakah ada kemungkinan ada orang pihak ketiga yang mungkin ngajarin atau menginfluence untuk gini loh cara rakit bom, atau mungkin memang dari dirinya sendiri menurut Prabowo? Ya, ini diperdalam ya penyidikannya ya, harus didalami ini. Kalau nggak didalami nanti nggak bisa, karena apapun ada yang bantu, ada pasal ini, turut sertanya ada, membantunya ada, jadi nggak bisa hanya dia sendiri, tapi nanti penyidikannya belum mengarah ke sana. Apakah ada yang ngajari? Nah ini penting sekali. Ini masih dalam penyidikan ya Prof. Tapi karena memang yang pelakunya ini adalah anak di bawah umur Prof, maka kan masih dalam tanggung jawab orang tua. Apakah orang tua ini harus mengganti rugi secara material dan lain-lain terhadap teman-teman yang menjadi korban dan juga sekolahnya? Kalau orang tuanya mampu sih bisa diganti rugi ya. Tapi kalau nggak mampu itu ya bagaimana ganti ruginya? Ya memang ada perbuatan melawan hukumnya, digugat bisa. Tapi apakah bisa ganti? Enggak, ya otomatis ini kembali ke orang tuanya. Apakah orang tuanya itu siap mengganti atau tidak? Nah, tergantung nanti. Tapi yang jelas ini sementara bagaimana korban-korban ini disembuhkan dulu, sehingga jangan sampai nanti nunggu ganti rugi sehingga untuk berobat. Tapi yang jelas pemerintah ikut bertanggung jawab untuk menyelesaikan, dalam arti ini rumah sakitnya supaya harus diselesaikan dulu supaya sembuh dulu, sehingga kalau sembuh baru nanti bapak kedua ganti ruginya pada orang tuanya, seperti itu. Baik Prof, tapi kan seperti yang kita ketahui memang semakin kesini tuh tindakan kenakalan anak-anak tuh makin berubah-ubah ya Prof. Kalau di zaman dulu mungkin kenakalan anak-anak paling nyolong mangga atau apa ya Prof, atau nyolong jemuran tetangga. Ya. Sekarang itu kenakalan anak-anak udah
makin yang di luar nalar, Prof, kayak udah ngerakit bom dan lain sebagainya. Kalau menurut Prof Bowo, tindakan preventifnya seperti apa, baik dari sekolah ataupun orang tua? Tapi tahan dulu, Prof, karena kita akan kembali setelah satu ini. Tetap bersama kami dalam Hukum di Mata Bowo. Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Prof Bowo, tadi pertanyaan kami terakhir yang masih terputus, Prof, karena kenakalan anak-anak ini udah bergeser dari yang kenakalan-kenakalan dulu nih, sampai sekarang kenakalan yang agak-agak di luar pikiran nih, anak-anak bisa ngerakit bom. Nah, menurut Prof Bowo, tindakan preventif apa yang harus dilakukan baik dari orang tua, sekolah, maupun pemerintah agar kejadian ini tidak terulang lagi, Prof? Nah, ini preventifnya ya. Memang kejahatan itu baru terjadi kejahatan, baru aturan preventifnya. Jadi seharusnya jangan menjadi kejadian ini. Seharusnya baik di tingkat masyarakatnya, di tingkat sekolahnya, di tingkat rumahnya. Itu kan 3 hal pendidikan itu. Bukan hanya tapi memang antisipasi ini ternyata sampai lepas. Antisipasinya bisa lepas, ini ada apa? Nah, berarti apa? Jadi harus pendidikan itu sudah diserahkan pada sekolahan. Nah, sekolahan itu supaya mengantisipasi tidak terjadi seperti ini. Dikarenakan kejahatan ini sekarang sudah terbuka lebar-lebar, nggak setuju lagi. Dulu keterbukaan informasi ini masih nggak seperti ini, keterbatasan. Tapi kalau sekarang semua akan terjadi seperti ini. Contohnya ya ada di Jakarta itu SMA Negeri 72 itu. Ini berbahaya. Ini berita ini nggak hanya sampai di nasional ini, sampai internasional. Karena korbannya 96. Apalagi korbannya ini anak di bawah umur. Maka ini menjadi salah satu antisipasi harus serius sekali, sehingga nantinya ke depannya harus pemerintah atau negara atau khususnya dengan pendidikan ini harus ada kehati-hatian. Bagaimana tentang mewujudkan melibatkan sekarang tadi saya sampaikan ada kurikulum harus diganti. Nah, kurikulum ini harus diantisipasi adalah tentang ya BK tadi meliputi psikologisnya anak, ya toh, bagaimana perkembangan anak, bagaimana anak ini supaya nggak akan terjadi seperti ini, harus diberikan satu yaitu pendidikan, tentang ya, pendidikan Prof. yang pendidikan yang memang benar-benar mengatur tentang mental health anak-anak. Nah, kayak gitu ya, Prof. Mentalnya ini jaga, jangan sampai terjadi seperti ini. Oke. Nah, kenapa? Karena orang tuanya sudah percaya pada sekolahan kan. Nah, berarti sekolahan ini yang sebetulnya yang harus antisipasi seperti ini. Maka harus hati-hati karena ini sudah ada keterbukaan di mana-mana. Contohnya adanya HP ini bisa untuk program apa saja kan? Apakah internet juga program apa saja? Semua bisa diketahui. Nggak seperti sekarang. Kalau saya dulu cari tentang masalah yang berhubungan dengan undang-undang, mesti buka buku. Harus ke perpustakaan ya, Prof, iya. Cari buku. Kalau sekarang dalam layar HP pun bisa, cari apapun semua dapat ya, bisa, Prof. Bisa. Jadi harus hati-hati. Tanya apa sih dan sebagainya, ya kan? Intinya kita harus lebih berhati-hati dalam menggunakan keterbukaan informasi. Tadi saya katakan seperti itu ya, Prof. Itu bisa. Ya tadi cari apa saja bisa, mencari
bahan meledaknya ini, cara meledaknya ini bisa, itu akan dijawab di situ. Oke, jadi itu memang yang berbahaya, peran orang tua, pemerintah, dan juga sekolah tentu harus hadir untuk juga mengawasi mental anak-anak dan juga tentang bagaimana cara mereka menggunakan keterbukaan informasi harus lebih bijaksana. Ya. Nah, Prof, teman-teman kita yang di studio sudah hadir, seperti yang kita tadi sudah sapa, akan langsung bertanya-tanya sama Prof Bob mengenai topik yang terkait topik hari ini maupun tentang di luar topik. Boleh ya, Prof ya? Boleh. Kita kasih kesempatan. Baik, silakan untuk pertanyaan pertama, waktu dan tempat kami sediakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Galuh Cynthia dari Universitas Trunojoyo Madura. Izin bertanya Prof mengenai insiden yang terjadi di SMAN 72 Jakarta. Apakah insiden tersebut dapat dijadikan indikator kegagalan implementasi pendidikan karakter dan juga kesehatan mental di lingkungan sekolah, Prof? Dan apakah insiden tersebut juga bisa dijadikan sebagai alarm bagi Kementerian Pendidikan mengenai kurikulum yang dirasa masih cukup kurang? Oke, baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya, masih nyambung juga. Nyambung juga ya. Dengan jawaban Prof Bowo yang terakhir nih. Iya, nyambung. Nah, itu Gimana memang nih Prof itu Bowo? berarti penting adanya kurikulum tentang pendidikan yang berhubungan dengan mental. Seperti yang udah Prof Bowo singgung dari awal ya. Itu memang harus, sekarang itu bukan tanggung jawab dari sekolah saja, tapi Kementerian Pendidikan Kementerian juga, ya tahu ya. sekarang ini harus memang menjaga sekali, jangan sampai nanti ada korban selanjutnya. Ini jadi alarm penting ya buat Kementerian Pendidikan. Benar ini, benar. Ini harus ini. Nah, jangan hanyalah diam saja dan sebagainya. Ini kementerian, tapi tanggung jawab semua. Kenapa? Karena memang saya benarkan, negara itu melindungi, ya toh, rakyatnya, melindungi masyarakatnya. Nah, apalagi anak-anak itu sudah, memang harus serius sekali. Kalau enggak, nanti ada kedua kali, ketiga kali lagi. Soalnya semua itu bisa terjawab ketika sudah keterbukaan informasi seperti ini, sudah tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu hanyalah sederhana-sederhana saja, konvensional. Sekarang sudah bukan konvensional lagi. Sekarang sudah canggih seperti ini, memang dihadapkan pada sesuatu yang serius, bukan hal-hal ini. Jadi guru itu harus melebihi, minimal ya memang pendidikannya harus tinggi, nggak bisa seperti dulu. Dan juga harus mengikuti zaman ya Prof. Iya. Apalagi sekarang di zaman yang udah canggih gini ada game-game online Nah, yang itu juga melibatkan kekerasan. Kalau menurut Prof Bowo, apakah game-game seperti ini harus dibatasi Prof sehingga tidak menginspirasi anak-anak untuk melakukannya di dunia nyata? Apa bisa dibatasi? Minimal harus diblokkan itu kan. Ya, harus diblok. Kalau menurut Prof Bowo setuju nggak diblok? Nah, Atau kalau gimana? saya sih, ya ini ada plus minus ya. Ya kalau plusnya ini sebetulnya anak-anak semakin canggih juga kan. Tapi kalau minusnya ketika tidak bisa memberikan Membedakan ya Prof. memberikan sesuatu cakrawala yang teknologi yang canggih seperti itu, sehingga ya kalau saya sih sependapat ya nantinya bagaimana antara plus minusnya itu ada solusi yang terbaik, contohnya seperti itu. Jadi memang ini sekarang game ini sekarang kan anak-anak sekarang kalau nongkrong nggak seperti dulu. Kalau dulu nongkrong belajar buku, tapi sekarang nggak, cari di game, duduk game dan sebagainya. Ini kan menjadi salah satu, nggak bisa. Kalau ditutup ya memang akhirnya ya berdampak juga, tapi semua itu saya kembalikan. Kenapa? Karena dari tujuan negara untuk melindungi masyarakatnya, apalagi anak di bawah umur. Jadi itu dicari penting. jalan tengahnya yang win-win Bagaimana? solution ya Prof Iya, ya. benar. Baik, kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua. Silakan, waktu dan tempat kami sediakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitriana Nova dari Universitas Negeri Surabaya. Saya izin bertanya Prof, sebelumnya saya membaca di sosial media kalau ternyata pelaku dari kejadian ini merupakan fans fanatik dari Betongkaran atau pelaku penembakan masih di New Zealand. Nah, dengan latar belakang yang kita ketahui kalau ternyata pelaku ini merupakan fans fanatik dari pelaku penembakan masjid, itu apakah bisa dijadikan pertimbangan kalau kasus ini merupakan kasus terorisme? Terima kasih. Oke, Prof. Gimana ini Prof? Menurut Prof? Iya, itu bagus juga ya. Memang apa kesalahan dari informasi keterbukaan? Kan informasi keterbukaan. Sekarang lihat TV bisa ada berita dan sebagainya.
apalagi pakai YouTube, ya kan? Itu bisa penembakan, katakanlah di Eropa dan sebagainya. Wah, Lalu ini, terinspirasi, iya, akhirnya ngefans dan bisa pingin juga ngefans. ngelakukan Bisa hal yang dilihat kan? sama. Di Google, di YouTube kan bisa dibuka ini. Nah, ini kena memang undang-undangnya tidak ada sesuatu yang dapat dipidana kecuali ada aturan hukum. Aturan hukum demikian. Oke. Tak bisa dianalogikan, nggak bisa ditafsirkan. Jadi nggak serta-merta karena ngefans sama pelaku penembakan lalu itu masuk aksi terorisme seperti itu, Prof? Undang-undang tidak bisa, undang-undang pidana loh saya katakan tidak bisa dianalogikan, ditafsirkan. Oke. Jadi menurut Prof bahwa apa memang pure kenakalan saja atau ada... Tetap pada perlindungan anak, undang-undang perlindungan anak, karena masih di bawah umur. Coba kalau itu di atas 18 saja itu sudah bisa untuk mengkaji secara undang-undang teroris. Oke. Ya. Jadi ini nggak Penafsiran berlaku untuk anak-anak di bawah umur ya, Tidak undang-undang berlaku, terorisme. ya. Oke, baik. Karena sudah dibatasi. Apa ada kemungkinan ke depan akan direvisi atau diubah undang-undangnya, Prof? Nah, kalau itu direvisi, itu saya nggak bisa apa-apa. Ada nggak kemungkinannya ke situ, Prof? Karena kita mengingat dengan adanya perkembangan zaman kan kenakalan anak-anak juga semakin berkembang, Prof. Kalau gitu nantinya kalau sampai itu direvisi, bisa saja anak-anak kalau melakukan seperti apa yang disampaikan oleh audiens tadi bisa saja dihukum mati. Oke. Karena hukuman mati tidak ada. Kalau di orang dewasa hukumannya apa, Prof? 12 tahun. Berapa? 12 tahun 12 penjara. tahun, iya. Oke. Kecuali dia sebagai salah satu untuk teroris ya. Bisa seumur hidup loh ya. Ada satu perencanaan 340. Dewasa loh ya. Dia dengan berencana menyebabkan kematian. Sehingga ancamannya maksimal mati, Atau seumur kemudian hidup ya. seumur hidup, kemudian 20 tahun. Oke. Ada 3 hal seperti itu. Baik. Menurut pasal 340 KUHP loh ya. Itu untuk yang dewasa, Dewasa. ya, Prof. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, boleh ya, Prof? Iya, Silakan boleh. pertanyaan ketiga, waktu dan tempat kami sediakan. Oke, sebelumnya izin bertanya nih Prof, terkait isu BBM Pertamina nih Prof, yang belakangan ini ramai diperbincangkan oleh khalayak ramai. Ini khususnya dugaan penurunan kualitas Pertalite dan Pertamax yang disebut dapat mempengaruhi performa dalam kendaraan. Nah, jika fenomena penurunan kualitas BBM ini benar terjadi dan berlangsung dalam jangka panjang, dampak teknis maupun ekonomi apa yang saja yang perlu diantisipasi oleh para pengguna kendaraan? Oke, baik. Terima kasih, Prof. Itu juga masih fresh ya, masih beberapa minggu lalu ya ketemu memang ada Pertalite diduga tercampur dengan air, Prof. Aduh. Ada yang berebet-berebet nih pemirsa Surabaya TV, motornya, mobilnya gimana nih, Prof? Banyak yang kena itu sebetulnya. Banyak yang kena. Jadi variabelnya banyak. Memang benar-benar bisa dikategorikan, bukan dikategorikan ini. Undang-undangnya ada ya. Yaitu tentang perlindungan konsumen. Oke. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99. Ada pasal 62. Ya ada produsen, ada konsumen. Ya, produsen itu ya siapa yang tanggung jawab SPBU-nya itu, ya toh? Dalam hal Siapa? ini Pertamina harus Ya, tanggung jawab ya, Pertamina Prof. Tanggung jawab. Nah, itu bisa kena pidana sebetulnya. Pidananya pasal 62. Kena 5 tahun undang konsumen. Tapi kan pemirsa Surabaya TV mungkin tanya, mana mungkin kita bisa mempidanakan BUMN, Prof? Nah, itu. Ganti ruginya aja lah minimal seperti apa gitu menurut Prof bisa Bowo. ada ganti ruginya atau nantinya masyarakat mengajukan ya toh gugatan class action. Oke, tapi Class action itu gugatan perwakilan, bisa langsung ke Pertamina digugat kerugiannya berapa dan sebagainya. Sebetulnya itu tujuannya class action itu nggak satu persatu. Tapi seperti yang kita ketahui, Prof, ini kan kejadian sudah berulang ya, tidak 1-2 kali. Akhirnya juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi Pertamina juga. Jadi menurut Prof Bowo gimana nih supaya bisa mengembalikan kepercayaannya? Ada 2 sebetulnya. Ini saya bicara masalah perlindungan konsumen. Kalau secara ekonomi, ya memang belum saya jawab ya. Tadi kan 2 pertanyaan. Kalau ekonomi berarti
kepercayaan pada negara ini sudah luntur masyarakat itu, karena Pertamina ada negara. Jadi pertanggungjawaban negara itu berkurang, sehingga nantinya konsumen ini ya, konsumen akan beralih ke produk bukan Indonesia. Produk sekarang banyak kan, SPBU itu bukan hanya dari Indonesia saja, ada di Malaysia, ada di Inggris dan sebagainya. Nanti beralih ke sana. Apakah ini memang ada unsur sengajanya atau tidak? Tapi yang jelas, kalau ini apapun bentuknya sampai dicampur air, ya toh, berarti kenapa? Ini unsur mindsetnya ada. Kalau sudah mindsetnya ada, ini harus presiden yang tanggung jawab, dikarenakan presiden adalah kepala pemerintahan dan kepala negara. Dia harus memang benar-benar ini harus memberikan sanksi berat pada Pertamina yang diberikan tanggung jawab pada negara. Kalau tidak ada tindakan tegas, berarti nantinya itu kepercayaan bahwa negara itu jangan hanyalah rakyatnya saja yang dipajeki, tapi pajak itu kan kembali untuk rakyat kontribusi sendiri. Jadi memang hal ini harus menjadi perhatian khusus ya, terutama bagi presiden kepada masyarakat, supaya kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina juga secara ekonomi kian hari ya, tidak semakin menurun secara ya, ekonomi Prof. ya. Ini sudah kepercayaan ini berbahaya. Kenapa? Karena ini ya berdampak bagi masyarakat, baik masyarakat kecil, baik masyarakat luas, apalagi kalau ini berdampak pada masyarakat kecil ya, contohnya kendaraan sampai kena air sehingga mesinnya itu dibongkar, merugikan sampai 800.000, 600.000, 400.000 dan sebagainya. Berarti apa? Nah, berarti negara itu hadir merugikan masyarakat. Kalau negara hadir merugikan masyarakat, ini berdampak nantinya jangan sampai terulang lagi kedua kali. Sehingga apa? Sehingga dampaknya sebagai bisnis, nantinya Pertamina, Petralitnya, ya, apalagi Petramaknya dan lainnya, ini akan sepi. Saya itu melihat, ini variabel. Ternyata saya lihat loh, ini yang kena berdampak, SPBU-nya sepi, melompong, bahkan sampai ada satu pengumuman BBM turun gitu, kaget saya loh. Masa BBM turun, sehingga bisa masuk. Nah, sampai dampaknya seperti itu. Fakta loh ini. Oke, Prof. Mungkin terakhir, Prof, apa yang ingin disampaikan? Karena kita hari ini ada dua topik juga. Yang terakhir dibahas tentang BBM. Pertama juga dibahas tentang ledakan di SMA 72 Jakarta. Pesan apa yang mau Prof Bawa sampaikan kepada masyarakat, pemerintah, orang tua terkait dua permasalahan ini khususnya, Prof? Closingnya dua ya. Silakan, boleh, Prof. Apa-apa ya. Padahal temanya satu, enggak apa. Kalau di host yang minta saya sampaikan bahwa pada khususnya untuk anak didiknya, gurunya, BK-nya, konselingnya, terus kemudian dinasnya, kementeriannya, ini harus antisipasi ada kurikulum, yaitu tentang masalah hubungannya dengan konselingnya. BK itu harus dihadirkan pada bukan kuliahnya, mata ajaran itu harus ada, bukan hanya sewaktu-waktu di konseling, bukan, tapi sudah masuk ke kurikulum ya, ajaran itu ya, mata pelajaran ya, itu masuk. Nah, masuk ke mata pelajaran itu sehingga nantinya bisa membina, membimbing, mengarahkan psikologinya semua, sehingga akan terbentuk yaitu karakter budinya itu menjadi siswa yang baik, tidak terjadi yang ada di SMA 72 Jakarta. Untuk Pertamina, Prof, singkat saja silakan, Prof. Pertamina. Nah, Pertamina adalah Presiden Prabowo harus hadir, harus respon sekali. Jangan hanya nggak respon, hanya menterinya. Berarti semuanya harus diberikan sanksi. Dikarenakan apa? Kepercayaan masyarakat pada negara ini akan luntur dengan sendirinya. Jangan berpaling pada kepentingan luar negeri. Contohnya SPBU luar negeri. Jangan sampai kalau sudah seperti ini, nanti ada
ketakutan, kekhawatiran nanti terjadi kerusakan pada mesin mobilnya. Kenapa? Iya, kalau mobil, kalau yang lain-lainnya bisa terjadi, sehingga berdampak sekali kerugian ini. Nah, ini serius sekali untuk negara. Kena masak minyak dicampur air. Nah, ini kan keterlaluan, ya kan? Oke. Bener nggak? Keterlaluan banget ya, Prof. Iyalah, Maka dari jangan itu terulang kembali lagi lah. kita doakan Oh, supaya iya, tidak iya. terulang kembali. Iya. Juga untuk teman-teman yang menjadi korban di SMA 72 Jakarta, semoga lekas sembuh, lekas membaik, bisa menjalankan aktivitas dengan normal lagi. Dan juga untuk permasalahan yang terakhir yang kita bahas juga lumayan panas tentang Pertamina yang dicampur-campur nih, katanya diduga dicampur air nih, semoga tidak terulang kembali ya, Prof ya. Terima kasih banyak Prof untuk waktunya, dan Iya. pemirsa, hukum itu tidak ada yang abu-abu, yang ada hanya hitam atau putih, dan kita seharusnya tetap percaya bahwa keadilan masih tetap ada. Terima kasih untuk kebersamanya. Saya Angel pamit undur diri. Salam Surabaya TV.